Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar murang kali Ibu Sadayana? Alhamdulillah sae. Masya Allah. Baik anak-anak Ibu di kelas 3 Anas bin Malik bertemu lagi dengan pengajaran bahasa Sunda. Kita akan memasuki pengajaran 4. Di pengajaran 4 ini kita akan belajar tentang gotong royong. Ayo anak-anak Ibu, ada yang tahu apa itu gotong royong? Masya Allah. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Jadi dilakukan dengan ikhlas ya nak ya. Kemudian dengan adanya gotong royong, pekerjaan menjadi lebih mudah, menjadi lebih ringan dan cepat selesai karena dilakukan bersama-sama. Berikut ada beberapa contoh kegiatan gotong royong. Membersihkan selokan bersama-sama. Gotong royong membersihkan sampah. Kerja bakti di sekolah. Kerja bakti di rumah, dan juga bersama-sama membangun pos ronda. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kegiatan gotong royong. Gotong royong selain menjadikan lingkungan kita dan bersih, juga kita dan saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita, dan juga dengan teman-teman kita menjadi lebih dekat dan juga akrab. Masya Allah, banyak sekali ya manfaat dari gotong royong. Baik, selanjutnya anak-anak Ibu semuanya ya. Nah, di sini ada paguneman atau percakapan di buku paket halaman 48 sampai 50. Baik anak-anak Ibu di kelas 3 Anas bin Malik, silahkan boleh dibuka buku paketnya. Nah, pada paguneman atau percakapan kali ini kita akan berbicara tentang kerja bakti di sekolah. Kerja bakti di sekolah. Ayo, anak-anak Ibu di sini sudah pernah kerja bakti semua ya di sekolah ya. Nah, Masya Allah. Jadi, pada percakapan kerja bakti di sekolah, di sini ada beberapa orang dalam percakapan. Ada Danu, Salman, Adi, Neni, dan juga Wina. Baik, disimak ya percakapannya. Di sini ada Danu. Perhatian, batur-batur, hayu urang kerja bakti mersihan kelas teh ya. Salman, coba pariksa, Pak Kakas tos sadia sadayana. Perhatian, teman-teman, ayo kita kerja bakti membersihkan kelas. Salman, coba periksa peralatan sudah tersedia semuanya, tanya Danu kepada Salman. Lalu Salman menjawab, siap, sadayana tos sadia dan. Siap, semuanya sudah tersedia dan, jawab Salman. Kemudian Danu pun membagi-bagikan tugas kepada teman-temannya. Ayeuna urang bagi-bagi tugas heula. Saha nu daek ka bagian pancen sasapu, ngepel, ngelapan kaca, bersihan lemari buku, ngalacai jeung micen runtah. Sekarang kita bagi-bagi tugas dulu. Siapa yang mau ke bagian tugas nyapu, ngepel, lap kaca, membersihkan lemari buku, ngambil air, dan membuang sampah? Pembagian tugas oleh Danu. Kemudian Salman mengusulkan, kumaha lamun barudak awewe bagian ngepel jeung sasapu? Bagaimana jika anak perempuan bagian ngepel dan menyapu? Usul Salman. Lalu Adi menjawab, setuju. Ngepel jeung sasapu mah biasana oge ku barudak awewe. Setuju. Ngepel dan menyapu biasanya juga oleh anak perempuan, kata Adi. Lalu Neni memprotes, ih, begitunya
ngepel teh berat, kuduna oge kula laki. Ih, tidak gitu ya, ngepel itu berat, harusnya juga oleh laki-laki, protes Neni. Tapi barudak awewe mah lamun ngepel teh sok lebih bersih. Tapi anak perempuan kalau ngepel itu suka lebih bersih, kata Salman. Lalu Danu pun menenangkan teman-temannya. Geus, teu kudu ribut, bener gitu. Sasapu jeung ngepel bagian barudak awewe, tapi mawa cai keur ngepelna ku barudak lalaki. Satuju? Sudah, tidak usah ribut. Benar begitu, menyapu dan mengepel bagian anak perempuan, tapi membawa air untuk mengepelnya oleh anak laki-laki. Setuju? Tanya Danu. Lalu Adi menjawab dengan semangat. Satuju. Urang babarengan gotong royong ngepelna, jadi moal capek. Satuju, kita bareng-bareng gotong royong ngepelnya, jadi tidak akan capek, kata Adi. Lalu Danu berkata, sok ayeuna urang tangtukeun pancen keur migawe nu sejena. Silakan, sekarang kita tentukan tugas untuk mengerjakan yang lainnya, kata Danu. Salman, enya tinggal pancen ngalacai, beresan kursi, ijen runtah, jeung mersihan lomari. Eta mah kabeh ku barudak lalakinya. Iya, tinggal tugas mengambil air, membereskan kursi, membuang sampah, dan membersihkan lemari. Itu semua oleh anak laki-laki ya, kata Salman. Lalu tiba-tiba datanglah Wina. Bisa bersihan kaca? Iya, ku ibu dibekalan paranti nyemprot kaca. Wina juga bisa membersihkan kaca? Ini oleh ibu dibawakan untuk menyemprot kaca, kata Wina. Lalu jawab Danu, alus atuh, sok Wina oge bisa mantuan mersihan kaca. Tapi kaca jendela nu handap wae nya ulah tataikan. Kaca jendela luhur mah engke kumang dodo dibersihan nana. Bagus itu, silakan Wina juga bisa membantu membersihkan kaca. Tapi kaca jendela yang bawah saja ya, jangan naik-naik. Kaca jendela atas nanti olah mendodo dibersihkannya, kata Danu. Lalu Adi mengajak teman-temannya untuk mulai beres-beres atau bersih-bersih. Ayo atuh urang mimitian. Tuh, kelas 4G geus mimiti bebersih. Ayo, kita mulai. Tuh, kelas 4 juga sudah mulai bersih-bersihnya, kata Adi. Lalu kata Neni, Hayu, mana sapu jeung pangepelna? Ayo, mana sapu dan pangepelnya? Tanya Neni. Lalu Salman menjawab, tuh, tadi ku Salman geus dibawa ti gudang. Sok sabagian nanya. Tuh, tadi sama Salman sudah dibawa dari gudang. Silakan sesuai bagian-bagiannya ya. Nah, ini peralatan-peralatan kerja baktinya sudah dibawa oleh Salman dari gudang. Kemudian Danu bertanya kepada Adi, Adi, cai keur ngepel mana? Saha nu meunang pancen nyokot cai teh? Adi, air untuk mengepel mana? Siapa yang mendapat tugas mengambil air? Kata Danu. Kemudian dijawab oleh Salman. Tenang Dan, tuh Adi ngajingjing ember diisi cai. Tenang Dan, tuh Adi menjinjing ember diisi air. Lalu kata Danu, nya atuh yuk urang babarengan mersihan kelas urang sing bersih. Ulah eleh ku kelas sejen bersih nanya. Baik jika begitu, ayo kita
kita bersama-sama membersihkan kelas kita yang bersih. Jangan kalah oleh kelas lain bersihnya. Masya Allah. Demikian percakapan atau paguneman mengenai kerja bakti di sekolah. Insya Allah percakapannya bisa dipahami ya anak-anak ibu ya. Oke, selanjutnya ini percakapannya sudah selesai. Nah, selanjutnya ada tugas di buku paket halaman 50. Agar bisa menjawab dengan mudah, maka akan ibu artikan dulu ya nak ya. Nyangkem guneman 2. Prak jawab pananya ieu dihandap dumasar kana paguneman. Silahkan jawab pertanyaan ini di bawah berdasarkan pada percakapan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya ada di percakapan ya nak ya. Oke, disimak dengan baik-baik, akan ibu artikan ya sayangnya. A. Saha wae nu paguneman di luhur teh. Artinya siapa saja yang ada pada percakapan tadi ya. Silakan disebutkan ada siapa saja orangnya. Kemudian yang B. Naon rek dipigawe ku barudak kelas 3 teh. Apa yang akan dikerjakan oleh anak-anak kelas 3. Nah, jadi tadi sudah membagi-bagikan tugas itu akan mengerjakan apa. Silakan ditulis, dijawab. Yang C, saha nu ngabagi-bagi tugas teh. Artinya siapa yang membagi-bagikan tugas itu. Nah, tadi yang membagi-bagikan tugas siapa? Silakan dijawab. D, saha anu kabagian sasapu jeung ngepel. Artinya siapa yang kebagian menyapu dan mengepel. Nah, silakan dijawab. Yang E, naon bae nu jadi tugas barudak lalaki. Artinya apa saja yang menjadi tugas anak laki-laki. Silakan dijawab ya nak ya. Kemudian yang F, saha nu hayang mersihan kaca. Siapa yang ingin membersihkan kaca? Nah, tadi siapa yang ingin membersihkan kaca? Silakan dijawab. Yang G, saha nu biasa meresihan kaca jendela luhur. Siapa yang biasa membersihkan kaca jendela bagian atas? Nah, tadi kata Danu ya, jendela atas jangan dibersihkan, nanti akan dibersihkan oleh siapa ya tadi ya? Oke, silakan dijawab. G sudah, kita lanjut ke H. Kelas sabaraha nu leuwih ti heula bebersih. Artinya kelas berapa yang lebih dahulu bersih-bersih. Nah, kelas berapa? Yang I, di mana Salman nyandak pakakas bebersih. Artinya dari mana Salman mengambil alat-alat atau peralatan untuk bersih-bersih. Nah, Salman mengambilnya dari mana? Silakan dijawab. Yang terakhir yang J, naon nu dijingjing ku Adi. Artinya apa yang dijingjing atau dibawa oleh Adi. Masya Allah, silakan dijawab ya nak ya. Oke, baik, demikian tugas di buku paket halaman 50. Selamat mengerjakan. Oke, thank you. Hatur nuhun. Terima kasih untuk anak-anak ibu di kelas 3 Anas bin Malik sudah mengikuti pengajaran bahasa Sunda kali ini. Ibu mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan. Sampai berjumpa di pengajaran bahasa Sunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.